Harapan Rins di MotoGP Aragon 2020. Pembalap tim Suzuki X-Star, Alex Rins, mengutarakan harapannya dalam balapan MotoGP Aragon 2020 yang berlangsung akhir pekan ini. Tak muluk-muluk, Rins hanya berharap bisa finish di posisi yang lebih baik dari balapan sebelumnya. Pada akhir pekan ini, para pembalap MotoGP memang akan beraksi kembali dalam balapan bertajuk MotoGP Aragon 2020. Balapan yang akan digelar di sirkuit Aragon Spanyol itu merupakan seri ke-10 dari kalender MotoGP 2020. Rins sendiri mendatangi balapan ini dalam kondisi yang terbilang kurang baik, sebab ia gagal mendulang hasil manis dalam balapan akhir pekan lalu yang bertajuk MotoGP Prancis 2020. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans Prancis itu, Rins diketahui gagal finish di 15 besar. Hasil minor ini harus didapatnya karena sempat mengalami kecelakaan di akhir balapan. Akibatnya, Rins tak bisa mengantongi 1 poin pun. Kini, ia masih menempati posisi ke-12 di klasemen sementara dengan koleksi poin sebanyak 60 angka. Dengan kondisi ini, Rins pun tak memasang target lebih tinggi dalam balapan MotoGP Aragon. Ia hanya berharap bisa mendulang poin dengan finish di tempat yang jauh lebih baik dari akhir pekan kemarin. Posisi yang apik sendiri tak hanya diharapkan Rins dapat ditempatkan dalam balapan, tetapi juga kalah di garis start. Sebab baginya penting menempati posisi baik di grid agar balapan bisa berjalan mulus sejak awal. Aragon adalah trek yang saya kenal dengan baik dan tujuan utama saya adalah lolos ke posisi yang lebih baik daripada pekan lalu. Saat Anda memulai jauh di belakang grid, Anda lebih banyak tekanan dan kegelisahan. Anda menjadi lebih mudah untuk terjebak di tempat yang tidak Anda inginkan. Kecepatan saya di Prancis sebelum kecelakaan sangat bagus dan saya senang datang ke sini dan mencoba yang terbaik, kata Alex Rins. Esponsorama tak mau jual tim ke Valentino Rossi. Pemilik tim Esponsorama Racing yang juga dikenal dengan Avintia Racing, Raul Romero, membantah rumor Valentino Rossi akan membeli salah satu atau kedua tempatnya di MotoGP pada 2021. Rumor bahwa Esponsorama akan diambil alih tim VR46 sudah menyebar luas sejak bulan lalu di sela seri San Marino dan Emilia Romagna. Pada periode itu, Enea Bastianini menyatakan ia akan bergabung dengan Ducati dan kemungkinan akan diturunkan di Esponsorama. Dan Luca Marini, adik Valentino Rossi sendiri dikabarkan akan menyusul. Namun, ada rumor lain yang menyatakan bahwa Esponsorama bertekad mundur dari MotoGP akhir musim nanti, walau mereka masih punya kontrak dengan Dorna Sport untuk tampil sampai akhir 2021 mendatang. Hal ini pun memunculkan gosip mereka akan diambil alih oleh tim VR46. Uniknya, ada 2 versi dari gosip ini. Versi pertama, tim VR46 akan mengambil alih Esponsorama secara penuh dan menaungi Marini sekaligus Bastianini. Versi kedua, tim asal Tafulia Italia ini hanya membeli salah satu tempat untuk Marini dan Esponsorama akan tetap turun di MotoGP hanya menurunkan Bastianini. Manajer tim Esponsorama, Ruben Saus, telah menyatakan bahwa ada kemungkinan nyata timnya diambil alih oleh tim VR46, mengingat adanya masalah finansial yang sudah berlarut-larut. Namun, ia tak menjelaskan kapan tepatnya proses ini akan masuk tahap finalisasi. Di sisi lain, Romero membantah timnya akan dibeli oleh Rossi pada 2021, walau tak menutup kemungkinan akan menaungi Marini juga. Yang ia minta hanyalah Rossi membayar tempatnya untuk sang adik atau membawa sponsor. Namun, ia mengaku takkan lagi turun pada MotoGP 2022. Siapapun yang ingin mengendarai motor kami, bayar saja atau bawa sponsor. Jika Vale ingin meletakkan adiknya di atas motor kami pada 2021, biarkan dia membayarnya. Hal yang sama terjadi saat Tito Rabat datang, begitu Karel Abraham dan Xavier Simon dulu. Jika Luca ingin balapan dengan kami, Vale tak perlu beli tempat kami. Ia hanya harus membayar motornya. Jadi, pada 2021, saya akan melanjutkan kerja tim saya, tapi 2022 mendatang, saya tak akan memperbarui kontrak dengan Dorna, kata Romero. Pol Espargaro kesal dicap pembalap terbaik KTM. Pembalap asal Spanyol,
Pol Espargaro merupakan salah satu yang menunjukkan peningkatan performa pesat di MotoGP musim 2020. Tidak heran, banyak fans yang menjulukinya sebagai pembalap terbaik di skuad KTM saat ini. Meski mendapat pujian dan julukan istimewa tersebut, rupanya Pol Espargaro justru kesal. Ia merasa jika dirinya masih sebatas pembalap terbaik di dalam timnya saja. Padahal ia memiliki tekad untuk menjadi pembalap terbaik di semua rider kelas Premier. Saya tidak tertarik untuk menjadi pembalap terbaik di KTM. Saya maunya menjadi yang terbaik dari semuanya. Saya bisa dikatakan 90% lebih cepat dari semua rider yang satu tim dengan saya. Namun, saya berjuang untuk menargetkan menjadi yang terbaik di antara semua, kata Pol Espargaro. Perasaan kecewa Pol tersebut sejatinya dapat dimaklumi mengingat ia musim depan akan membela tim Repsol Honda. Performanya di musim ini memang jauh lebih baik dari musim lalu, tetapi masih belum cukup konsisten. Untuk bisa menjadi pembalap terbaik, Pol jelas harus bisa meningkatkan performanya lagi. Apalagi musim depan Marc Marquez pasti juga kembali meramaikan persaingan. Mengalahkan Marc Marquez adalah tugas paling berat yang harus dilakukan setiap semua pembalap. Dalam 7 tahun terakhir saja, Marquez hanya pernah kalah sekali dalam perburuan gelar juara. Sisanya, ia selalu tampil dominan dan bahkan menang sebelum musim benar-benar berakhir. Tekad Alex Marquez jaga momentum. Alex Marquez menuju MotoGP Aragon bermodal hasil positif di MotoGP Prancis. Rider Repsol Honda itu berharap kembali melewati akhir pekan bagus di MotoGP Aragon. Di MotoGP Prancis pekan lalu, Alex mengakhiri penantian podium pertamanya di kelas Premier. Pembalap rookie di MotoGP 2020 itu finish kedua pada balapan basah di sirkuit Le Mans Bugatti. Alex merebut posisi kedua lewat sebuah balapan yang fantastis. Adik Marc Marquez itu memulai balapan dari posisi ke-18 dan melewati satu persatu pembalap di depannya untuk finish runner-up. Balapan MotoGP 2020 akan berlangsung di MotoGP Aragon akhir pekan ini. Alex berharap bisa menjaga momentum usai dapat hasil positif di sirkuit Le Mans Prancis. Beberapa hari yang indah menikmati perasaan setelah di Le Mans. Saya ingin berterima kasih lagi kepada semua orang yang sudah mendukung saya atau mengirimi saya pesan setelah balapan. Tapi sekarang waktunya mengeset ulang dan kembali bekerja untuk Aragon. Kualifikasi adalah area yang paling harus kami perbaiki karena kami sudah menunjukkan jika kecepatan balapan kami biasanya tidak begitu jelek dan kami makin kompetitif di setiap balapan. Kita lihat saja nanti cuacanya. Aragon di pagi hari bisa sangat dingin, jadi kami harus memperhatikan ini. Semoga akhir pekan yang bagus, kata Alex Marquez. Kronologi Valentino Rossi positif corona. Pembalap tim Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, telah mengumumkan dirinya terpapar virus corona pada Jumat dini hari. Kekecewaan besar pun dirasakan VR46, karena itu berarti ia terpaksa absen di MotoGP Aragon pada akhir pekan ini. Valentino Rossi pun menjadi pembalap pertama di kelas Premier yang mengidap COVID-19 sejak MotoGP digelar pada bulan Juli lalu. Ia pun dinyatakan positif COVID setelah merasakan agak sakit dan mengalami sedikit demam saat bangun pada hari Kamis kemarin. Berikut adalah kronologi Valentino Rossi hingga dinyatakan positif COVID-19. Mengingat pembalap berpaspor Italia itu telah berusaha sangat kuat untuk menjaga diri agar terhindar dari paparan virus corona. Pada hari Minggu 11 Oktober, usai balapan MotoGP Prancis, Valentino Rossi meninggalkan sirkuit Le Mans. Pembalap berusia 41 tahun itu pun kemudian melakukan perjalanan kembali ke rumahnya yang berada di Tavulia. Rossi kemudian menjalani tes PCR seperti biasa yang merupakan hal wajib bagi semua penghuni pedok yang pulang ke rumah di sela-sela balapan. Hasilnya pun keluar pada hari Rabu dan Valentino Rossi dinyatakan negatif. Pada hari yang sama, yakni pada hari Rabu, Valentino Rossi merasa sangat bugar dan berlatih di rumah tanpa gejala atau ketidaknyamanan. Akan tetapi, bencana datang ketika pada hari Kamis 15 Oktober. Valentino Rossi merasa agak sulit ketika bangun pagi. Valentino Rossi mengalami sedikit demam dan segera memanggil dokter. Melalui pemeriksaan dokter, ia pun melakukan 2 tes yakni tes PCR cepat di mana hasil kembali negatif. Namun tes PCR standar hasilnya berbeda.
Hasil tes PCR standar yang keluar pada hari yang sama pada sore hari menyatakan Valentino Rossi positif terpapar virus corona. Hasil ini pun langsung diumumkan oleh Valentino Rossi dan juga tim Monster Energy Yamaha kepada publik. Sementara itu, selama tinggal di rumahnya mulai Minggu 11 Oktober hingga dinyatakan positif COVID pada Kamis 15 Oktober, Valentino Rossi belum berhubungan dengan siapapun yang saat ini hadir di MotoGP Aragon, termasuk pembalap VR46 Academy, staf VR46, anggota tim Monster Energy Yamaha dan lain-lain. Kini, Valentino Rossi akan mendapat perawatan yang sangat ketat dari staf medis di Tavullia, Italia. Setiap hari, ia akan terus mendapatkan peninjauan untuk mempertimbangkan keikutsertaan Valentino Rossi di seri MotoGP mendatang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.